Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Biasa, alhamdulillah. Oke. Awan-awan ini udah ngantuk lagi. Ngantuk belajar matematika. Wah, tambah ngantuk, is. Oke, kita di siang hari ini akan belajar tentang deret. Deret itu apa? Kita langsung mulai ya. Deret itu adalah sebuah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Jadi ada beberapa angka yang itu kelipatannya atau penambahannya itu sama. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dari pembentukan sebuah deret dinamakan suku. Jadi di sebuah deret itu ada misal ada 5 angka. Nah, 5 angka itu masing-masing dinamakan sebuah suku. Jadi ada 5 suku di dalam sebuah deret atau ada berapa suku di dalam sebuah deret. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yaitu selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh, ini ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ini ada berapa suku? Ada berapa suku? Masih penting dari matematika bagi 40 sih. Ada berapa suku? Ayo. Ada 6 suku, yaitu angka 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kemudian ini pembedanya berapa? Pembedanya itu 5. Jadi suku pertama itu 5, karena pembedanya 5 berarti suku kedua adalah 10, 5 tambah 5 10. Kemudian suku ketiga 15 karena 10 tambah 5. Kemudian suku keempat 15 tambah pembeda tambah 5, 20 sampai seterusnya. Contoh kedua ada salah ini. Ada dua, sorry, ini salah ini. Nah, ada 50, 100, 150, 200. Ini ada 4 suku. Deret hitungnya ada 4 suku. Pembedanya adalah 50. Kemudian yang contoh selanjutnya itu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ini tuh pembedanya ada 3. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, ini kita menghitung bagaimana cara menghitung deret suku tertentu. Nah, ini contoh nilai suku ke-10 atau S10 dari deret hitung. Jadi yang diketahui itu hanya ada 6 suku. Jadi ada 7, 12, 17, 22, kemudian 27 dan 32. Nah, rumusnya itu adalah S suku tertentu atau SN itu A itu apa? A itu adalah suku pertama. Kita lihat suku pertamanya ada berapa? Suku pertama berapa? 7. 7, betul. Kemudian plus dalam kurung itu N. N itu adalah jumlah suku yang kita cari. Kita mencari suku ke-10 berarti N-nya itu 10 dikurangi 1 kemudian dikalikan dengan pembeda. Pembedanya berapa? B itu pembeda. Pembedanya berapa? 5. Betul. Jadi suku ke-10 itu 7 plus 10 kurangi 1 dikalikan 5. Jadi ini 10 kurangi 1 kan 9. 9 kali 5 berarti 45. Suku ke-10 dari deret hitung di atas itu adalah 52. Caranya menghitung seperti itu. Paham sampai sini?
Paham, ya? Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya itu adalah deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Nah, kalau tadi deret hitung itu pembeda, kalau deret ukur itu pengganda. Yaitu merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Sebagai contoh, ini ada sukunya ada 10, 20, 40, 80, 160, 320. Ini ada berapa suku? 6. 6 suku. Penggandanya berapa? Sono contohnya penggandanya 2. Jadi suku pertama itu 10, suku kedua itu berarti 10 kali 2, 20, suku ketiga itu 20 kali 2, 40, suku selanjutnya dikalikan 2 terus. Nah, ini sama contoh-contoh yang saya berikan itu sama. Kalau yang contoh kedua itu dikalikan dengan setengah. Nah, ini dari angka yang besar ke angka yang kecil. Contoh 512. 512 dikali setengah, 256, 256 dikali setengah, 128, 128 dikali setengah, 64, dan sampai seterusnya. Nah, ini cara menghitung suku ke N dari deret ukur. Tadi kan ini kita melihat suku dari deret hitung ya. Sekarang deret ukur. Rumusnya seperti apa? Rumusnya itu adalah Sn suku ke N yang kita cari sama dengan A dikali P pangkat N-1. A itu adalah suku pertama, seperti tadi, suku pertama. P itu adalah penggandanya itu berapa. Kalau ini penggandanya 2, kemudian yang contoh kedua penggandanya setengah, contoh ketiga penggandanya 4. Kemudian N itu indeks suku yang kita cari. Kita mau mencari suku yang keberapa. Nah, ini sebagai contoh, nilai suku ke-10, 10 dari deret ukur 5, 10, 20, 40, 80, 160, itu penghitungannya seperti ini. Kita lihat dulu suku ke-10 itu berarti A-nya 5, suku pertamanya 5, ini 5 ya, ini 5. Kemudian penggandanya berapa? Ini kita lihat penggandanya berapa? Ini kan penggandanya 2. Berarti 5 dikali 2 10, 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80. Berarti ini kita tulis 2. 2 ini dikalikan atau dipangkatkan N-1. Nah, N-1-nya 9, berarti 2 pangkat 9 itu hasilnya 512. Jadi, suku ke-10 dari deret ukur di atas itu adalah 2560. Sampai sini paham? Paham. Hafif belum hadir ya? Kita ya Hafif ya? Kurang Hafif ini berarti. Nah, selanjutnya jumlah N suku deret hitung. Nah, ini adalah jumlah sebuah deret. Jadi kita tadi mau melihat hasil suku ke N, suku ke-10 atau suku ke-12 atau suku ke-15. Nah, kalau ini kita melihat jumlah dari deret hitung, jumlah sukunya itu ada berapa. Nah, jumlah sebuah deret ukur sampai suku tertentu adalah jumlah nilai sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke N yang bersangkutan. Jadi suku ke berapa, maksimal berapa. Kita mau mencari jumlah total dari suku itu, suku ke-10, suku ke-15. Jumlah ya, kalau tadi kan nominal atau jumlah angkanya berapa, kalau ini jumlahnya itu ada berapa. Nah, ini rumusnya itu Jn itu jumlah suku dari suku ke N sama dengan ada dua rumus, ada rumus kiri dan rumus kanan. Yang rumus kiri itu digunakan apabila P atau penggandanya itu kurang dari 1.
Kalau yang sebelah kanan itu jika P-nya itu lebih dari 1. Jadi ada dua rumus yang kita bisa hitung, kita bisa gunakan dalam menjumlah suku di deret hitung. Nah, kalau yang kurang dari 1 itu Bukit ada C- solusi nih. Jn sama Aplikasi dengan Jamster di Play Store ada katanya. A itu apa tadi? Ingat gak? Suku pertama. Betul, A itu suku pertama. Kemudian dikalikan 1 min P. P itu apa? Pengganda. Oke, pinter-pinter no. Wis rampung kowe apa piye? Wis do pinter-pinter kok. Di P ini dipangkatkan dengan N. N itu apa? N apa N itu jumlah suku tertentu yang akan kita cari dibagi 1 min P. Atau kalau yang P-nya itu lebih dari 1, berarti Jn sama dengan A suku pertama dikalikan ke P penggandanya pangkat N min 1. Kalau yang kurang dari 1 itu 1 min P, kalau yang lebih dari 1 itu P min 1. Ya, diingat-ingat ya. Nah, rumusnya seperti ini. Contoh soal. Di jumlah suku jumlah suku dari deret hitung 7, 21, 63, 189, kemudian 567 dan 1701 adalah, kita diketahui dulu N-nya itu 10. Kita pengen tahu jumlah dari suku itu sampai ke suku 10 itu berapa. Kemudian P itu tadi apa? P, ayo. Pengganda. Berapa berarti penggandanya kalau yang ini? 3, betul. A-nya berapa? 7. 7, ya mantap. Oke. Kita lihat di sini. Oh, salah bro. Salah ketik. Ntar ya, tak perbaiki sih ya. Sorry, salah ketik. Oke. Nah, jadi kita pakai, ini kan kita P-nya lebih dari 1, berarti kita pakai rumus yang sebelah kanan. Berarti kita masukkan jumlah total dari suku ke 10 itu sama dengan A, 7, suku di awal, kemudian dikalikan 3 pangkat P pangkat N. P pangkat N. P-nya itu 3, penggandanya, kemudian N-nya 10, kemudian min 1. Nah, ini hasilnya adalah 206.668. Oke, sampai sini paham? Mbak Lulu, paham? Mbak Lulu, paham? Mbak Nadia, paham?
Iya, paham, Pak. Paham, tenang lo ya. Oke, Mbak Lulu. Mas Wira paham? Mbak. Oke. Lanjut ya. Oke, ya Mbak Lulu, nggak apa-apa Mbak. Kemudian deret dalam penerapan ekonomi. Nah ini rumusan-rumusan deret itu bisa kita terapkan dalam penerapan ekonomi atau dalam penerapan bisnis. Yang pertama itu adalah model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, kita bisa melihat dari produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi kita bisa melihat di tahun depan atau di bulan keberapa itu jumlah produksi total kita itu ada berapa. Apabila jumlah dari penambahan di setiap bulannya itu sama. Misal per bulan ada penambahan sekitar 100 piece. Per bulan 100 piece, 100 piece, 100 piece. Nah, itu totalnya berapa itu kita bisa hitung. Kemudian model bunga majemuk. Nah, ini model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Nah, dengan model ini dapat dihitung misalnya besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya atau sebaliknya. Untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa mendatang. Jadi teman-teman melakukan pinjaman nih di bank, misal di bank pinjam berapa juta, kemudian bunganya berapa juta, bunganya berapa persen, totalnya itu berapa bulan. Itu kita bisa menghitung nanti total yang harus kita keluarkan itu berapa. Kemudian ada juga nih, tapi ini jarang banget digunakan ya, yaitu model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Nah, ini tidak bisa serta-merta mudah untuk diprediksi, tapi bisa dilakukan. Nah, ini kita akan membahas contoh dari model perkembangan usaha. Yo, Mbak Hairunisa coba dibaca, Mbak. Soalnya, Pak. Iya, soalnya. Sebuah perusahaan jamu menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkan pada bulan kelima, berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Hairunisa. Jadi kita pakai dua rumus ya. Rumus yang pertama itu kita melihat berapa jumlah yang dihasilkan di bulan kelima. Kemudian totalnya berapa bungkus total yang dihasilkan pada bulan kelima itu juga. Nah, diketahui A-nya atau suku pertama adalah 3.000 karena dia menghasilkan pertama itu 3.000 bungkus. Kemudian B itu adalah B itu apa, yo? B itu apa, yo? Pembedanya kok putus koneksi jaringan? Kan aku WA temenku di grup tuh, terus hampir ya chat Faris tuh mantanku sih. Dia tuh anak komunikasi dulu kan aku ikut minor tuh kayak kita MBKM inilah ikut di prodi lain kan loh. Aku ikut prodinya DE komunikasi. Halo. Hampir ya chat Faris kata gitu. Aku malah Halo. Cek, sudah terdengar lagi? Ya, Bang. Habis error ini. Nah, B itu adalah apa tadi? Pembeda. Betul nggak? Pembeda nggak? Iya benar. Pembeda. Kata Mbak Lulu beda. Oh iya, kata Mbak Lulu. Iya, Pak. Nah, kemudian N itu kita mencari suku keberapa? Suku ke-5. Nah, jadi rumus pertama itu kita lihat sampai di
sampai di bulan kelima itu kita menghasilkan berapa, di bulan kelima itu kita menghasilkan berapa. Jadi S5 sama dengan A, suku pertamanya tadi 3000 plus N-1 dikalikan dengan pembeda 500. Jadi hasilnya itu 5000. Jadi di bulan ke-5 itu perusahaan bisa memproduksi 5000 bungkus jamu. Kemudian kita harus melihat di bulan kelima itu total dari bulan pertama sampai bulan kelima itu sudah menghasilkan berapa. Nah, kita masukkan rumus yang tadi, berarti rumus yang kanan apa yang kiri? Nah, kita lihat, kita masukkan rumusnya. J5 atau jumlah bulan kelima itu cek lalu cek sudah jelas lagi? Sudah. Oke. Jadi hasil dari penjumlahan total itu di dalam produksi jamu ini selama 5 bulan itu 20.000 bungkus. Nah, sehingga kesimpulannya itu pada bulan kelima perusahaan itu bisa memproduksi 5.000 bungkus, sedangkan jumlah keseluruhan jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan kelima itu adalah 20.000 bungkus. Kemudian kita akan membahas tentang model bunga majemuk, atau bisa dilihat kita dari nilai investasi atau dari nilai pinjaman. Yang pertama, jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang. Kita rumusnya itu adalah Fn, future N-nya itu jumlah tahun, kita di tahun keberapa, sama dengan P, jumlah sekarang, itu dikalikan 1 plus I, tingkat bunga per tahun, dipangkatkan N. Nah, kalau nilai sekarang atau present value dari suatu uang tertentu, itu bisa dilihat dari, kita lihat atau P present value-nya sama dengan 1 per 1 plus I itu jumlah tingkat bunganya berapa, dipangkatkan dengan N jumlah tahun yang kita cari. Keseluruhan itu dikalikan dengan jumlah di masa depan atau F-nya. Nah, saya kasih contoh. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 10 juta rupiah. Jadi ada orang pinjam uang di bank 10 juta rupiah, jangka waktunya pengembaliannya 4 tahun. Dengan tingkat bunga 2% per tahun. Jadi setiap tahun itu diwajibkan untuk membayar bunga 2%. Nah, gitu. Balik sih. Jumlah uang yang harus dikembalikan saat pelunasan. Jadi sampai saat pelunasan itu mereka nasabah ini harus membayar berapa. Diketahui P present value-nya, kita uang sekarangnya itu ada berapa? 10 juta. N itu tahunnya 4 tahun, kemudian I interest-nya 2%. 2% itu kalau dinominalkan biasa itu 0,02. Penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat rumusnya Fn atau future tahun keempat sama dengan P present uang sekarang itu ada berapa? 10 juta. Kemudian kurung buka 1 min I interest, bunganya berapa? 0,02 dipangkatkan 4. Nah, 10 juta ini nanti dikalikan dengan 1,0824. Hasil pengalian dari 1,02 dipangkatkan 4. Nah, hasilnya future-nya itu adalah 10.824.321 rupiah. Jadi di tahun keempat nasabah tersebut membayarkan keseluruhan pinjaman itu dengan total 10.824.321 rupiah.
Jadi total bunganya itu adalah Rp824.321. Paham? Paham ya? Nah, kita contoh model bunga majemuk 2. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.300 3 tahun mendatang. Jadi 3 tahun mendatang, contoh tahun 2024 itu tabungannya akan pengennya menjadi 532.000. Nah, tingkat bunga bank yang berlaku itu adalah 10% per tahun. Tinggi ya. Kemudian berapa bunga tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini. Jadi kita mau lihat 3 tahun yang akan datang itu tabungan saya Rp532.300, berarti saya harus nabung berapa saat ini. Dia diketahui future atau hitungan masa depannya 3 tahun yang akan datang itu adalah 532.400, kemudian N-nya 3 tahun ketiga, kemudian interestnya atau bunganya itu 10% atau 0,1. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, P sama dengan 1/1 plus 0,1 bunganya dipangkatkan dengan 3. 3 ini adalah N atau tahun tabungan tersebut dikalikan dengan future. Hasil dari tabungan 3 tahun mendatang itu adalah 532.400. Sehingga hasilnya itu adalah Rp400.000. Jadi besarnya tabungan sekarang itu Rp400. Jadi dia nabung Rp400.000, kemudian 3 tahun ke depan itu mereka akan mendapatkan Rp532.300. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang mata kuliah deret? Oh, larang Ci, biaya pengirimannya sampai 28.000. Bosong. Apa sih? KKM Transmart. Kan pakai voucher. Iya, vouchernya cuma 9.000. Subtotal diskon makanannya 20. Ya, ujung-ujungnya sama sih Ci, kayak kita ke sana.